Halo, hai guys, apa kabarnya? Semoga tetap baik-baik saja dan bahagia terutama ya teman-teman. Oke, kita langsung saja. Kita pilih kartu lagi yuk, kita fun reading lagi di sini untuk menemani hari libur kalian ya teman-teman. Temanya kali ini bagi kamu yang belum memiliki pasangan sama sekali ya teman-teman ya. Entah karena kamu memang sudah keluar dari suatu hubungan pernikahan atau memang baru pacaran. Intinya kamu belum punya pasangan sama sekali di sini. Ya teman-teman ya. Kita cari tahu seperti apa sih yang akan selanjutnya datang di dalam kehidupan kamu, dalam kisah cinta dan romansa kamu ya. Seperti apa dia orangnya. Baik kamu divine feminin maupun kamu divine maskulin ya. Energi kamu dominannya kemana? Say, ya hanya kamu yang tahu. Oke, ini bacaan untuk umum, jadi mungkin tidak akan cocok untuk semuanya. Jadi harap bijak, harap bersikap dewasa dan bijaksana dalam menyikapi setiap tebaran kartunya nanti ya teman-teman. Positifkah, negatifkah, seperti itu. Ya, jangan terlalu disimpan yang negatif-negatifnya deh gitu ya. Jadi orang-orang yang positif saja gitu. Selalu berpikir positif, selalu bersikap positif seperti itu supaya hasilnya juga positif. Seperti itu kan teman-teman ya. Oke, seperti apakah orang yang akan datang selanjutnya di dalam kehidupan percintaan kamu, ya? Pilihan satu, pilihan dua, dan pilihan ketiga, pilih dengan intuisi. Sebut pertanyaan di dalam hati dan pikiran kamu, teman-teman. Pilihan satu, pilihan dua, dan pilihan tiga, mana di antara file-file ini, mana di antara tumpukan-tumpukan ini yang paling memanggil hatimu, memanggil intuisimu, ya? Oke, pilihan satu, kita mulai. Oke, yang memilih pilihan satu, kita buka dulu energimu ya. Aku akan bacakan setiap tebaran kartunya dengan apa adanya. Tidak ada yang aku lebih-lebihi, nggak ada yang aku kurang-kurangi ya teman-teman. Oke, kamu sesuaikan saja dengan keadaan dan situasi kamu. Aku akan bacakan berdasarkan intuisiku secara acak atau random ya. Oke, ada Eight of apa ini? Wands. Ini energi kamu ya. Eight of Wands. Ada The Hermit dan ada Judgment. Oke. Teman-teman dari Eight of Wands aku lihat di sini kamu mau ini energi kamu, karakteristik kamu atau sifat-sifat kamu ya, apapun yang berada di dalam diri kamu. Oke, di sini Eight of Wands kayaknya kamu memang tipikal orang yang aktif banget ya, orang yang nggak bisa diem mungkin dalam hal apapun ya, misalnya kamu lagi liburan pun kamu bawaannya pengen keluar rumah, kamu lagi liburan pun kamu bawaannya pengen ketemu banyak orang ya. Mungkin banyak orang bukan hanya teman-teman kamu, tapi mungkin kamu senang sekali ngajak jalan keluarga kamu, orang-orang yang kamu kasihi, seperti itu orang tua kamu atau ya bahkan ketemu teman-teman ya. Ya kamu memang tipikal orang yang nggak pernah bisa diem. Kamu banyak sekali hobinya, kamu orang yang sangat kreatif ya teman-teman ya. Punya banyak ide, mungkin teman-teman kamu kalau sharing tentang sesuatu yang berkaitan dengan apa ya, yang berkaitan dengan karya, hasil karya gitu ya, itu mungkin sama kamu. Dia curhatnya sama kamu, dia ceritanya sama kamu mereka ya, teman-teman kamu, bahkan mungkin keluarga kamu ya. Kamu memang lagi banyak yang kamu kerjakan saat ini. Ya, mungkin kamu lagi banyak meluangkan waktu di luar rumah gitu ya untuk mencari kesibukan gitu. Kamu lagi banyak bisnis, kamu lagi banyak, yang intinya lagi nggak bisa diam lah gitu ya. Dari The Hermit di sini aku lihat, eh tapi kamu kalau sudah di rumah, kalau sudah di kamar tuh kayaknya meskipun kamu tipikal orang yang ekstrovert atau terbuka ya terhadap pertemanan atau terhadap apapun ya, selama itu positif ya, kamu terbuka untuk segala hal gitu. Kamu memang enak diajak ngobrol oleh teman-teman kamu dari hal yang sesimpel sampai seberat apapun kamu tahu jawabannya ya. Karena kamu di sini tahu cara berbicara yang baik dan benar. Kamu bisa memilah-milah kapan kamu harus bicara ceplas-ceplos, kapan kamu harus apa ya, sedikit meredam gaya bahasamu gitu ya. Memang kamu orang yang ekstrovert, kamu suka sekali bertemu dengan banyak orang, atau saat ini kamu dalam energi yang sibuk banget, mencari kesibukan lah lebih tepatnya gitu ya. Tapi ketika kamu di dalam rumah, apalagi kalau misalnya kamu sudah di dalam kamar gitu ya, kamu tipikal orang yang banyak menghabiskan waktu dengan bermeditasi, dengan baca buku, dengan doa-doa gitu ya. Dan kamu akan terus terang sama orang-orang di rumah kamu, orang-orang sekitar bahwa kamu lagi butuh me time. Kalau kamu sudah ada di kamar, itulah waktunya kamu untuk me time. Itulah waktunya kamu untuk berdiam diri ya. Berdiam diri untuk apa ya? Dalam hal yang positif. Kalau aku lihat di Hermit di sini ya, teman-teman ya. Apapun yang kamu lakukan,
di dalam kamar kamu itu ya jelas yang membuat hatimu senang gitu ya. Jadi nggak mau diganggu lah intinya gitu ya. Dari judgement aku lihat di sini, ya kamu mungkin baru di dalam kesendirian kamu, mungkin kamu baru saja keluar dari suatu hubungan yang tidak membuat kamu bahagia, tapi ketika kamu sendiri, kamu mulai bertemu dengan orang-orang yang satu satu vibrasi sama kamu. Kamu mulai bertemu dengan orang-orang yang mungkin teman gitu ya, teman kerja atau kamu senang sekali berkumpul ya, apa namanya, nongkrong gitu ya di coffee shop atau apa gimana gitu. Kamu mulai bertemu dengan orang-orang yang ya menurut kamu satu vibrasi lah sama kamu. Mungkin juga punya cerita yang sama dengan dirimu. Cerita yang sama itu bukan hanya dalam kisah cinta ya teman-teman, mungkin dalam hal kehidupan, mungkin dalam hal karir seperti itu. Cocok lah kamu apa ya, cocok banget sama orang-orang baru ini ya, satu vibrasi lah gitu ya. Dari judgement aku lihat juga beberapa dari kamu ini lagi mengharapkan seseorang dari masa lalu kamu. Dalam hal apa sih Kak? Dalam hal kisah cinta teman-teman. Aku lihat beberapa dari kamu, sebagian kecilnya ya, beberapa orang dari kamu aku energinya tangkap kok kamu lagi berdoa untuk berharap bertemu kembali dengan orang dari masa lalu kamu dalam kisah cinta. Kamu lagi banyak berdoa, kamu lagi banyak berharap nih. Ya, namanya dia selalu kamu sebut dalam doamu. Ya, seperti itu. Untuk beberapa di antara kamu ya yang memilih pilihan satu, ini energi kamu. Kamu lagi banyak doa untuk mungkin untuk menjalin kembali kisah cinta kamu sama orang dari masa lalu kamu, karena mungkin kamu merasa masih banyak kecocokan sama dia, masih banyak perasaan sama dia, perasaan cinta, peduli, kasih sayang sama dia, seperti itu ya teman-teman. Ini energi-energi kamu, tapi justru sebagian besarnya ya kamu lagi menikmati kesendirian kamu banget deh dengan ketemu teman-teman kamu, tapi ketika di kamar ya kamu me time gitu. Jadi benar-benar menghabiskan waktu untuk dirimu sendiri gitu ya. Jadi kamu tahu bagaimana kamu harus bersikap di luar rumah dan bagaimana ketika kamu sudah ada di rumah. Seperti itu ya. Oke. Ini energi kamu teman-teman. Kita lihat orang baru yang akan datang di dalam kehidupan kamu. Orang baru yang akan datang di dalam kehidupan kamu seperti apa sih? Baik kamu divine feminine maupun maskulin. Begitupun sebaliknya ya teman-teman. Kamu dominannya kemana gitu ya. Ini ada The Emperor. Ini orang baru yang akan datang di dalam kehidupanmu ya. Ace of Swords. Oke. The Empress ya. The Sun dan Knight of Wands. Sorry, sebentar ya. Oke, pilihan pertama seperti apa sih? Orang baru yang akan datang di dalam kehidupan kamu, sifatnya atau ya apapun nanti yang berdasarkan intuisiku akan aku jelaskan ya teman-teman. Ada di Emperor, dari energi di Emperor di sini aku lihat, dan apalagi ada Ace of Swords ya. Aku lihat di sini yang akan datang di dalam kehidupan kamu ini dia mungkin sangat cocok, sudah siap atau sangat cocok menjadi orang tua. Karena apa? Dia punya jiwa kebapaan atau keibuan gitu ya. Dia suka anak kecil teman-teman. Dia punya karir yang sangat baik, bukan cukup lagi ya, tapi kayaknya di sini dari The Emperor energinya, dia pekerja keras banget teman-teman. Dia punya karir yang sangat baik, baik dia seorang karyawan bekerja di suatu perusahaan, dia punya anak buah gitu ya teman-teman. Atau memang dia seorang bisnismen kah atau bisniswoman kah. Intinya dia sangat mandiri, dia pekerja keras, dia tidak punya kesulitan yang sangat berarti dalam finansial gitu ya. Dia suka anak-anak, dia sepertinya siap untuk menjadi sudah siap untuk memiliki anak gitu ya, sudah siap berkeluarga, atau bisa juga memang dia seorang single parent. Dia sudah pernah menikah dan dia punya anak, seperti itu ya. Dia punya jiwa orang tua lah di situ ya, teman-teman. Kalau memang dia belum pernah menikah, dia sudah siap gitu. Dia suka anak-anak soalnya. Mungkin dia punya adik gitu ya. Mungkin dia suka ngomong ponakannya juga, seperti itu ya. Tinggal disesuaikan saja dengan keadaan kamu nanti ya teman-teman. Ada dari Ace of Swords di sini, orangnya sangat tegas, straight to the forward, orangnya jarang berbasa-basi, tapi pintar bicara gitu ya, pintar meyakinkan orang tentang apa yang ada di dalam hati dan pikirannya dia. Dia tuh pintar meyakinkan orang gitu ya teman-teman. Jarang sekali orang ini mau mengalah. Dari The Emperor juga aku lihat orangnya agak egois teman-teman, jarang sekali mau mengalah, apalagi kalau menurut dia apa yang dia ucapkan adalah kebenaran, apa yang dia ucapkan adalah demi kebaikan seseorang, demi kebaikan dirinya atau demi kebaikan hubungannya kalau memang dia nanti sudah punya pasangan, seperti itu ya. Straight to the forward, nggak pernah bertele-tele dan tidak pernah berbasa-basi.
dia cenderung orangnya ekstrovert ya, yang akan datang selanjutnya di dalam kehidupan kamu nih teman-teman ya. Oke, dari The Empress orangnya intuitif, dia punya intuisi yang cukup tajam. Seperti aku bilang tadi, ada The Emperor dan ada The Empress. Ini pasangan ya teman-teman ya, mama sama papa gitu ya. Pokoknya intinya dia punya jiwa orang tua, sudah siap menjadi orang tua atau bahkan dia memang single parent ya, mama atau seorang papa gitu ya. Dari The Sun, orangnya ceria banget, orangnya ya seperti tadi aku lihat ya, dia punya anak atau memang dia suka anak kecil. Kadang-kadang di tengah keseriusannya dia, karena ada The Emperor orangnya sangat serius ya teman-teman ya. Kadang-kadang dia punya jiwa anak kecil nih, baik divine feminine maupun maskulin ya. Meskipun dia orangnya sangat serius, terutama kalau kita bicara tentang karirnya dia, ketika dia dihadapkan oleh pekerjaan-pekerjaannya dia atau suatu keputusan yang harus dia ambil di dalam hubungan kalian atau di dalam keadaannya dia lah, di dalam hidupnya dia. Tapi ada kalanya dia punya sisi childish ya, childish. Sifat seorang anak kecil gimana sih teman-teman ya? Manja gitu ya. Ya clingy banget deh sama pasangannya. Kalau misalnya memang ini dia datang di dalam kehidupanmu, ya kamu siap-siap aja, dia clingy itu manja gitu ya. Terkadang kalau misalnya sifatnya moodnya itu lagi pengen dimanja, dia akan sangat manja sama kamu gitu ya, dan sangat ketergantungan kalau aku lihat seperti anak kecil, sifat anak kecil ya, suka bercanda, suka dielus gitu ya teman-teman. Tapi dia punya sifat yang hangat, bukan hanya sebagai kepada kamu sebagai pasangannya, tapi juga kepada orang-orang yang dia kasihi, teman-temannya, keluarganya. Banyak sekali orang-orang yang nyaman berada di dekat dia teman-teman ya. Seperti itu ya, orangnya pintar. Aku lihat ada The Sun dan ada Ace of Swords. Orangnya pintar, orangnya dia orang yang sangat menghargai kebahagiaan dirinya. Dia sangat tidak suka sama orang-orang yang berusaha untuk menyakiti hatinya ya. Siapa sih teman-teman yang mau disakiti hatinya ya? Tapi di sini pasangan kamu selanjutnya ini orangnya seperti itu. Dia sangat tegas akan kebahagiaan dirinya ya. Dia sangat mencintai dirinya teman-teman. Intinya seperti itu. Dari Knight of Wands aku lihat, jujur aku lihat memang kayaknya orang ini pernah menjadi seorang player. Ya, jujur ya teman-teman, kayaknya dia pernah menjadi seorang player ya, dari Knight of Wands. Jadi suka tebar pesona, suka ngeghosting anak orang gitu ya, baik divine feminine maupun maskulin gitu. Ya mungkin saat ini dia merasa sudah waktunya untuk mencari cinta sejati. Cinta di mana dia menetap selamanya gitu kali ya teman-teman. Mudah-mudahan itu sama kamu ya teman-teman ya. Tapi intinya memang dia punya sifat agak player gitu ya, atau dia pernah menjadi seorang player. Jadi memang orangnya nggak pernah bisa berkomitmen ya, nggak pernah bisa berkomitmen. Dia pernah menjadi seorang yang seperti itu ya teman-teman. Banyak yang suka, orang yang suka ngeghosting, mungkin banyak juga yang sering sakit hati karena dia suka ngeghosting gitu ya teman-teman ya. Dia agak begitu sifatnya ya. Oke. Kita lihat bagaimana hubungan kamu selanjutnya bersama orang ini. Seperti apa? Apakah serius? Oke, Four of Cups, ini hubungan kamu bagaimana selanjutnya sama dia? Kalau tadi kan tentang karakteristiknya dia. Ini bagaimana sih hubungan kamu selanjutnya? Apakah serius? Apakah di situ ada pembelajaran lagi? Seperti itu ya. Page of Swords, oke. Dan ada Five of Cups. Oke teman-teman, ada Four of Cups, ada Page of Swords, dan ada Five of Cups. Aku akan jelaskan tebaran kartunya apa adanya ya teman-teman. Kalau dilihat dari tebaran kartunya sih, energinya, bagaimana sih hubungan kamu selanjutnya sama orang ini? Ya, dari Four of Cups kayaknya, aku sih fokusnya ke energi kamu ya. Kayaknya kamu juga banyak berpikir ya, maksudnya, di dalam hubungan ini, di dalam hubungan kamu sama dia, begitu kamu menjalaninya, entah itu pendekatan, entah itu memang nanti pacaran gitu ya teman-teman, kayaknya kamu belum terlalu yakin deh sama dia. Ya, Four of Cups di sini, kayaknya kamu belum terlalu yakin sama dia, atau memang aku lihat di sini sih jujur belum ada yang namanya istilahnya itu hubungan yang serius ya. Pada akhirnya ketika kalian kamu dengan dia menjalani hubungan ini, kayaknya belum ada hubungan yang serius atau apalagi menuju ke jenjang pernikahan, belum ya teman-teman ya. Belum ada kartu pernikahan di sini, tapi kamu memang mempelajari tentang dia dari Four of Cups ya. Kamu menimbang-nimbang ketika kamu berhubungan sama dia ya, entah itu pendekatan atau pacaran, kamu menimbang-nimbang baik dan buruknya dia gitu ya. Mungkin itu didasarkan oleh pengalaman percintaan kamu
gitu ya. Jadi kamu nggak mau sembarangan gitu teman-teman, tapi jujur belum ada kartu pernikahan atau bahkan pembicaraan ke arah pernikahan tuh belum ada ya teman-teman. Bahkan dari Five of Cups di sini beberapa dari kamu atau mungkin dia ya vice versa ya teman-teman, kalau kita bicara tentang romansa atau percintaan dari Five of Cups aku lihat di sini kalian masih sama-sama memiliki luka masa lalu di dalam percintaan. Mungkin dia juga punya luka masa lalu karena apalagi di sini aku lihat ada yang single parent ya teman-teman, dia punya anak gitu ya, dia pernah mengalami kegagalan dalam percintaan, itu sangat sulit untuk melupakannya. Kalian kayaknya sama-sama punya kisah cinta yang cukup dalam, cukup menyakitkan dari Five of Cups. Jadi ya dari Four of Cups dan Five of Cups ya, aku lihat memang masih banyak yang perlu dipelajari. Ya, masih banyak yang perlu dipikirkan. Mungkin ini ada Page of Swords ya, mungkin ini persetujuan di antara kalian berdua, kamu ke dia atau dia ke kamu. Ini persetujuan di antara kalian berdua, komitmen kalian nih kak. Yaudah, gak usah ngomongin yang serius dulu, dijajaki dulu karena masing-masing punya luka hati yang perlu diperbaiki dulu ya. Jadi mungkin akan banyak pengertian ya di dalam hubungan kamu dengan orang ini, akan banyak pengertian gitu ya. Entah kamu mengerti dia, entah dia mengerti kamu, atau kalian berdua karena kalian sama-sama berusaha untuk menghealing, menyembuhkan luka masing-masing ya, seperti itu. Ya masih banyak yang perlu dipikirkan, masih banyak yang perlu dihilangkan luka hati, terutama luka hati dari kisah cinta masa lalu kalau aku lihat ya. Ya mungkin akan ada kesepakatan di antara kalian berdua, jalanin dulu, mencari kecocokannya dulu, menghilangkan dulu luka hati itu sebelum berbicara tentang kepastian suatu hubungan. Apalagi kalau itu bicara tentang pernikahan, itu tidak mudah teman-teman ya. Kayaknya kalian berdua nih, kamu dengan orang ini punya background kisah cinta yang nggak gampang seperti itu ya. Oke. Kita buka apa sih yang kamu perlu ketahui tentang hubungan kamu sama orang baru ini. Retreat, it's time to discuss connecting from the world, okay? Healing from family issue, okay. Retreat. Gini teman-teman, kayaknya nanti ya sarannya di sini dari Oracle, dari retreat adalah sarannya kamu kan masih sama-sama penjajakan ya, maksudnya meskipun kalian nanti ada status pacaran gitu ya, kamu masih sama-sama penjajakan nih, masih sama-sama untuk berusaha menghealing atau menyembuhkan luka hati masing-masing gitu, karena ini kelihatan kamu sama dia nih, apalagi kamu ya energinya masih membawa luka itu gitu ya, luka masa lalu dalam kisah cinta kamu seperti itu ya. Di sini sarannya kalau kamu mau penjajakan, kalau kamu mau mengenal ya habiskan waktu untuk berdua ya teman-teman, habiskan waktu untuk berdua, bicara dari hati ke hati, retreat ya, jadi menghindari keramaian. Kalau bisa sih kan ada ya orang-orang tipikalnya suka yang berkencan gitu ya, pacaran ke tempat yang ramai, nonton segala macam, tapi di sini sih aku lihat habiskan waktu berdua saja tanpa ada teman-teman kamu ya teman-teman ya, supaya kamu saling bisa mengerti, bicara dari hati ke hati gitu ya. Karena kan misinya di sini kan kamu berdua nih untuk menghealing, menyembuhkan luka hati masing-masing, untuk mencari kecocokan di antara kalian berdua. Ya, sarannya habiskan waktu berdua. Jauhi keramaian kalau bisa ya teman-teman. Dalam hal yang positif ya, kamu ngerti maksud aku dalam hal yang positif. Mungkin kamu ke alam, mungkin ke pantai, mungkin ke ya yang kira-kira bisa menenangkan hati kamu berdua gitu ya, bisa bicara dengan santai, rileks tanpa ada keributan, keramaian seperti itu. Itu sarannya. Di sini ada healing family issue. Aku lihat ada beberapa di antara kamu ini, entah kamu atau pasangan kamu ya, nanti orang yang ada datang di dalam hidup kamu ini, dia punya masalah dengan keluarganya, itu yang harus disembuhkan. Luka yang kita punya itu bukan hanya masalah cinta ya teman-teman. Kadang-kadang kita ada punya masalah dengan orang tua, adik kakak kita, keluarga kita. Mungkin di antara kamu, mungkin kamu atau pasangan kamu nanti yang datang di dalam kehidupan kamu, pasangan baru kamu, dia punya luka masa lalu, terutama luka masa kecil, dan itu yang mungkin dia akan sharing sama kamu. Ya teman-teman, mungkin itu yang akan dia sharing atau dia bicarakan sama kamu nanti ya. Dia harus menyembuhkan luka hatinya dulu karena masalah keluarganya dia. Ya, baru energi percintaan kalian akan lancar. Seperti itu ya, itu sarannya. Mungkin ya dia butuh bantuan kamu ya untuk mencari solusinya, untuk menghealing atau menyembuhkan hatinya dari luka-luka masa kecilnya dia. Seperti itu ya teman-teman. Oke, aku lihat di sini ada energi Virgo, Taurus, Capricorn, ada Aquarius, Libra dan Gemini, ada
Aries, Leo, dan Sagittarius ya, energi zodiaknya, energi zodiak kamu atau orang baru ini. Bisa saja ini hanya energinya, belum tentu zodiak kamu ya, teman-teman ya, belum tentu zodiak kamu. Oke, sekarang kita buka inisialnya ya. Kemungkinan inisialnya dia ya, teman-teman, orang yang baru akan datang di dalam kehidupan kamu. Oke, inisialnya dia atau huruf-huruf ini ada di dalam nama panggilannya dia ya, teman-teman. Oke, inisial dia yang akan datang di dalam kehidupan kamu. Oke, pilihan satu. Oh, banyak sekali. Ada G, Y, ada U, O, D lagi, R, P, C, G, Q, G, M, Y, P, dan F ya. Ini inisial kamu atau inisialnya dia yang akan datang di dalam kehidupanmu ya, orang baru ini, teman-teman ya. Inisial atau memang huruf-huruf ini ada di dalam nama kamu atau nama dia ya. Tadi zodiak sudah aku sebutkan, kemungkinan itu hanya energi yang dia bawa, belum tentu itu zodiaknya dia, teman-teman ya. Harap bijak dan dewasa dalam menyikapi tebaran kartunya. Aku berharap semua yang terbaik untuk kamu, teman-teman, terutama kalau bicara tentang tema kali ini adalah pasangan ya. Semoga kamu mendapatkan orang yang mencintai kamu. Semoga maksud kalian berdua untuk menghealing masing-masing ya, dengan keberadaan kalian berdua satu sama lain bisa menghealing atau menyembuhkan hati kalian berdua dari luka-luka cinta masa lalu atau luka-luka di masa kecilnya dia atau kamu ya, teman-teman ya. Semoga cocok, semoga resonate. Kalau memang gak cocok sama sekali, berarti ini bacaannya belum untuk kamu ya, teman-teman. Jangan kecewa, jangan marah-marah ya, tetap senang, tetap bahagia, tetap sehat. Sampai jumpa lagi. Hai, pilihan ke-1, maafkan diriku, aku kelupaan buka karakteristik tambahan untuk mereka yang datang di dalam kehidupan kamu selanjutnya ya. Pasangan kamu selanjutnya seperti apa, karakteristik tambahannya, teman-teman. Pilihan 1, maafin ya, aku lupa banget ya. Tadi kan zodiak, energi zodiaknya udah aku sebutkan. Karakteristik tambahan orang baru yang akan datang di dalam kehidupan kamu. Oke, yang memilih pilihan pertama, karakteristik tambahannya. Oke. Ini karakteristik tambahannya apapun itu ya, teman-teman ya. Ya, mungkin dia punya energi zodiak dari Aquarius. Dia suka banget pakai kacamata hitam ya. Sesuai tempat sih gitu, nggak mungkin juga di dalam ruangan pakai kacamata hitam. Tapi suka banget kalau di luar ruangan dia suka pakai kacamata hitam ya. Dia berhidung mancung. Warna matanya coklat, memang dasarnya dia punya warna coklat atau dia suka sekali pakai soft lens warna coklat ya, baik divine feminine maupun maskulin ya, teman-teman. Atau dia punya energi zodiak dari Libra. Kamu kenal dari teman atau sahabat kamu ya, kenal orang ini dari teman atau sahabat kamu, atau kamu memulai hubungan dari pertemanan ya dengan orang ini ya. Berteman dulu, bersahabat dulu gitu ya. Ya, seperti aku bilang tadi, sahabat jadi cinta. Mungkin kamu akan berteman akrab dulu sama dia, kok tiba-tiba ada benih-benih cinta di situ ya, seperti itu, teman-teman ya. Mungkin kamu kenal orang ini dari teman kamu atau sahabat kamu, atau bahkan kalian memulai hubungan ini dari pertemanan yang begitu akrab. Seperti itu ya, teman-teman ya. Oke, terima kasih ya. Halo, yang memilih pilihan kedua, kita buka energi kamu. Baik kamu divine feminine maupun maskulin, kamu energinya dominan kemana ya, teman-teman ya. Tinggal sesuaikan saja dengan keadaan dan kondisi kamu. Aku akan bacakan random ya, pembacaan kartunya nanti. Apa adanya, nggak ada yang aku lebih-lebihin, nggak ada yang aku kurang-kurangi. Bersikap dewasa dan bijak ya, teman-teman, dalam menyikapi semua tebaran kartunya ya. Ada Four of Swords, ini energi kamu. Knight of Pentacles, dan ada Ace of Wands. Oke, dari Four of Swords di sini kayaknya kamu lagi banyak berdoa, lagi banyak mungkin kamu berdoa menghabiskan waktu ya sama pencipta gitu ya. Lagi butuh me time, lagi banyak beristirahat, lagi banyak bermeditasi, lagi banyak berbicara kepada penciptamu, kepada spirit guide-mu
eh berusaha untuk menyembuhkan luka hati kamu ya. Kamu lagi pengen tenang lah gitu ya. Lagi nggak mau, pokoknya lagi banyak menghindari konflik ya. Lagi banyak menghindari konflik dengan siapapun gitu ya. Kamu lagi nggak mau diganggu. Mungkin kamu dalam proses healing, kamu mungkin baru terlepas dari suatu hubungan yang menurut kamu tidak nyaman, menyakitkan gitu ya. Seperti itu. Intinya kamu lagi banyak pengen sendiri lah di sini ya. Banyak berdoa, banyak bermeditasi, banyak berbicara lah dengan jiwamu sama spirit guidesmu ya, teman-teman ya. Dari Knight of Pentacles di sini ya, fokus kamu lagi kerja, 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 kerja. Apapun jenis pekerjaan dan karir kamu ya. Kamu seorang wira swasta atau kamu memang seorang karyawan, kamu fokus sama pekerjaan kamu. Memang sih, aku lihat di sini dari Knight of Pentacles, kamu pun mungkin menyadari ya teman-teman bahwa eh, karir kamu ini secara keuangan ini memang tidak mengalami banyak kemajuan. Mungkin itu juga yang kamu doakan. Mungkin itu juga yang kamu manifestasikan ya. Kamu bertanya bagaimana caranya, bagaimana jalan keluarnya gitu ya. Tapi kamu memang dari Ace of Wands, kamu tetap positive thinking gitu ya. Kamu tetap punya gairah dalam bekerja, dalam hidup ya. Dalam hal apapun lah dari Ace of Wands di sini, kamu jadi lebih dekat dengan pencipta. Secara spiritual kamu semakin mengalami kemajuan pesat ya teman-teman. Mungkin karena memang kamu akhir-akhir ini lagi banyak menghabiskan waktu sama pencipta ya gitu, berbicara dengan jiwamu gitu. Jadi mencari jalan keluar untuk setiap permasalahan yang saat ini kamu hadapi. Mungkin aku lihat sih dari keuangan ya, dari karir kamu ya. Aku lihat ya teman-teman, jujur kamu merasa stagnan. Karir kamu tidak maju gitu, tidak mengalami kemajuan yang pesat. Padahal kamu sudah memiliki keoptimisan, kamu sudah memiliki rasa percaya diri gitu ya. Seperti itu teman-teman ya. Ya, secara spiritual kamu mengalami kemajuan pesat, meskipun secara karir atau keuangan kamu stagnan atau begitu-begitu aja. Kamu mengharapkan kemajuan ya. Tapi energinya sih di sini belum mengalami kemajuan yang begitu pesat, tapi kamu punya sisi positif di dalam dirimu. Kamu punya sifat yang sangat percaya diri, optimis gitu ya. Yang penting kamu kerja dulu, yang penting kamu usaha dulu, yang penting di situ ada doa. Kamu sangat yakin bahwa ini akan mengalami perubahan. Kadang-kadang merasa capek kita sebagai manusia, bertanya-tanya kenapa kok begini-begini mulu ya dalam hidup gitu ya. Hidup itu kan bisa kisah cinta, bisa juga keuangan ya, seperti tadi aku jelaskan. Tapi kamu tetap punya keoptimisan itu kok. Gitu ya, kamu punya sifat yang sangat percaya diri gitu dengan apapun yang ada di dalam hidupmu. Meskipun saat ini belum ada kemajuan, tapi kamu yakin suatu saat pasti akan ada kemajuan, pasti ada hasil yang positif. Yang penting kamu positif dulu saat ini. Capek wajar, bertanya-tanya wajar. Oleh karena itu, kamu habiskan waktu untuk bertanya kepada pencipta dalam mengatasi solusi, dalam mencari solusi, ya, dalam mencari solusi di kestagnansian kamu ini, ya. Kamu merasa hidup kamu stagnan, terutama dalam hal karir, ya. Tapi kamu nggak putus asa, kamu justru tetap ada aksi di situ dan juga ada doa di situ, ya. Ketika kamu memutuskan untuk sendiri, kamu kayaknya akan sangat tegas nih ngomong sama orang-orang sekitar kamu ya, termasuk anak kamu ya, kalau kamu memang sudah punya anak, bahwa kamu butuh waktu untuk berdoa, bahwa kamu butuh waktu untuk sendiri. Kamu akan bersikap tegas sih sama orang-orang di sekitar kamu kalau kamu lagi mau berdoa, bermeditasi, sendirian lah, beristirahat gitu ya teman-teman ya. Ini energi kamu aku lihat. Oke, kita lihat energi orang baru yang akan datang di dalam kehidupan kamu, baik divine feminine maupun masculine. Temperance, ini orang baru ya yang akan datang di dalam kehidupan kamu, teman-teman. Temperance. Four of Wands. Ambil positifnya, dibuang negatifnya. Negatifnya jangan terlalu lama disimpan ya teman-teman ya. Oke, the Moon. The Shadow Side, dan ada Five of Wands. Oke. Ini orang baru yang akan datang di dalam kehidupan kamu ya. Dari Temperance di sini aku lihat orangnya lovely banget gitu. Orang yang sabar. Dia akan memberikan banyak cinta kepada orang-orang yang dia cintai gitu ya. Kalau kita bicara tentang pasangan dan kamu adalah pasangan dia, calon pasangannya dia akan sangat memberikan cintanya sama kamu. Dia nggak, kalau udah mengasihi seseorang, mencintai seseorang nih nggak nanggung-nanggung aku lihat ya. Dia punya sifat kalau sudah mencintai seseorang itu total banget.
ya. Eh, Tidak pernah terpengaruh jarak, tidak pernah terpengaruh masalah gitu. Karena orangnya sabar, apapun nanti masalah yang akan kalian hadapi di dalam hubungan kalian, pendekatan atau pacaran ya teman-teman. Oh ya, pembacaan ini untuk kamu yang sudah pernah menikah tapi belum punya pasangan sama sekali saat ini, atau bahkan kamu baru putus dari pacar kamu. Ini bebas ya teman-teman ya. Yang penting kamu belum punya pasangan sama sekali saat ini ya. Ya, orangnya sabar, orangnya penuh kasih. Jadi bukan hanya sama kamu sebagai sahabat, sama sahabat, bukan hanya kepada kamu sebagai pasangannya nanti gitu ya. Tapi dia memang punya kasih yang nggak ada habisnya, punya cinta yang tidak ada habisnya untuk orang-orang yang dia sayangi, untuk keluarganya, untuk mungkin anak-anaknya nanti, mungkin adik kakaknya, bahkan mungkin untuk kamu pasangannya gitu ya teman-teman ya. Dia orangnya sabar, dia orangnya mengalir, punya prinsip hidupnya itu mengalir aja. Susah senang mengalir aja. Karena dia punya keyakinan bahwa sesusah apapun hidupnya dia, sesusah apapun nanti hubungan kamu sama dia mungkin ya, karena namanya hubungan itu kan nggak mungkin ada yang lancar mulus gitu ya teman-teman. Jalan tol aja kadang-kadang ada kerikilnya, kadang-kadang ada lobangnya, kan seperti itu. Apalagi suatu hubungan cinta. Ya, apalagi mungkin kalian berdua punya kisah cinta atau background percintaan yang mungkin kurang nyaman, kan seperti itu ya. Tapi dia tipikal orang yang sangat sabar, orang yang mengalir. Sesulit apapun dia akan jalani aja gitu hubungan itu ya, sampai batas toleransinya dia gitu ya. Tapi cenderung sabar dia orangnya ya, orang baru ini. Dari Four of Wands aku lihat di sini dia punya karir yang sangat baik, dia punya keseimbangan antara sisi duniawinya dia dengan spiritualnya dia ya teman-teman. Dari Four of Wands dia sudah punya keseimbangan antara emosinya dia, amarahnya dia dengan softnya dia gitu ya namanya. Dia punya punya level kemarahan yang sebanding gitu ya. Dia mampu mengontrol semuanya. Jadi dia bukan tipikal orang yang gampang tersulut emosinya. Dia sudah punya keseimbangan lah di dalam jiwanya gitu ya teman-teman ya. Ketika dia emosi, bagaimana dia harus meredupkan emosinya dia. Dia mampu menghealing dirinya dia ya, terutama ketika dia dalam keadaan sedih, marah, emosi banget gitu ya. Sebagai manusia sabar-sabarnya pasti punya emosi lah teman-teman ya. Gitu. Dan dia mampu untuk menghealing atau menyembuhkan perasaan terlukanya itu sendiri. Kalau dia dalam keadaan marah, kecewa gitu, dia mampu menyembuhkan perasaannya dia sendiri tanpa membutuhkan bantuan orang lain. Termasuk kamu sebagai pasangannya ya. Makanya dia sudah punya keseimbangan di dalam jiwanya dia, di dalam dirinya ini ya. Sisi spiritual dan duniawinya dia sangat seimbang. Dia punya karir yang baik, sangat baik. Dia sangat enjoy dengan hidupnya dia, pekerjaannya dia gitu ya teman-teman. Ada The Moon di sini, dia sangat intuitif orangnya. Dia punya intuisi yang sangat tajam. Jadi jarang sekali yang bisa berbohong sama dia, menutup-nutupi sama dia, menutup-nutupi sesuatu sama dia ya. Mungkin itu banyak dia pergunakan dalam karirnya dia ya teman-teman ya, intuisinya dia itu. Ya mungkin juga mencari pasangan sih mungkin ya. Pokoknya dia intuisinya sangat tajam lah dari The Moon aku lihat. Orangnya sangat misterius, ya sangat tertutup, ya. Dia bahkan bisa menutupi perasaan sedih dan kecewanya dia dari kamu. Dia mungkin bisa kelihatan bahagia, kelihatan happy gitu ya, di luarnya dia ketika dia mengalami suatu masalah gitu ya. Tapi sebenarnya dia sedang menyimpan perasaan terluka atau kecewa gitu ya teman-teman. Dia mampu menutupi perasaan dia yang sesungguhnya. Dia orangnya misterius banget. Gak gampang orang untuk mengungkap jati dirinya dia yang sebenarnya. Dia mampu menyimpan semua resahnya dia sendiri, mampu menyimpan semua kegelisahannya dia sendiri. Jarang banget dia curhat tentang kegelisahannya dia. Dia hanya ingin memberikan hal-hal yang indah untuk orang-orang yang dia cintai. Kalau kita bicara tentang calon pasangan atau pasangan ya, mungkin dia hanya ingin memberikan hal-hal yang indah untuk kamu. Dia tidak mau memberikan masalah untuk kamu. Termaksud itu untuk curhat ya tentang masalahnya dia sama kamu teman-teman gitu ya. Ada the shadow side atau the devil di sini ya. Kalau the shadow side ini mungkin dia pernah mengalami hubungan yang sangat toksik. Hubungan yang sangat toksik bukan hanya percintaan, mungkin dia pernah mengalami apa ya? Hubungan pertemanan yang toksik, mungkin dalam keluarga juga seperti itu, atau bahkan kisah cinta ya. Intinya dia pernah punya hubungan yang sangat toksik. Dia pernah menjalani
perjalanan hidup yang sangat berat teman-teman ya, atau bahkan dia sendiri pernah mengalami yang namanya kecanduan ya terhadap terhadap ya masa lalunya dia lah punya kecanduan terhadap sesuatu ya. Kamu ngerti lah, kecanduan bisa saja soal seksualitas, bisa saja obat-obat terlarang, minuman, atau memang dia punya sifat yang posesif ya teman-teman ya. Atau dia memang pernah mengalami relationship yang sangat toksik, relationship dengan pasangan, keluarga, atau teman-temannya, atau bahkan di lingkungan pekerjaannya juga dia pernah mengalami hal itu ya teman-teman ya. Dia pernah mengalami masa lalu yang sangat berat ya. Di sini ada Five of Wands ya. Dia pernah mengalami banyak penolakan. Dia pernah mengalami banyak sekali penolakan dari lingkungan sekitar, bahkan dari lawan jenis juga pernah ya. Dia pernah mengalami dia punya hubungan dengan lawan jenis, tapi orang-orang sekitar tidak menyetujui hubungan itu, bahkan keluarganya atau keluarga dari pasangannya. Dia pernah mengalami hubungan yang seperti itu ya. Banyak sekali penolakan dari orang sekitar, mungkin banyak hal ya, mungkin karena karirnya dia, mungkin karena memang masa lalunya dia, seperti itu ya. Tapi memang nih orang baru yang akan datang di dalam kehidupan kamu teman-teman yang memilih pilihan kedua, orangnya memang ini ya, karena memang dia sudah mengalami banyak hal-hal buruk atau tidak nyaman di dalam kehidupannya dia ya, yang berhubungan dengan relationship gitu. Dia kehidupannya dia, pengalaman buruknya dia itu membentuk dia menjadi orang yang sangat tegar, membentuk dia menjadi orang yang tidak putus asa, tidak gampang putus asa ya. Makanya dilihat dari Temperance di sini orangnya nggak putus asa gitu ya. Dan ada Five of Wands karena apa, dia banyak sekali mengalami penolakan, dia banyak sekali mengalami pengalaman hidup yang nggak baik gitu ya, sangat toksik pernah gitu. Itu yang membentuk dia menjadi sosok yang sangat tegar ya. Akhirnya dia menemukan kebahagiaannya dia, akhirnya dia menemukan kesuksesannya dia dalam hal karir, dalam hal kehidupan. Dia menemukan keseimbangan di dalam kehidupannya dia ya, spiritualnya dia dan duniawinya dia gitu ya teman-teman ya. Dan itu juga yang membentuk dia menjadi orang yang agak tertutup ya. Mungkin dia pernah dikecewakan oleh orang-orang yang dia percaya gitu ya. Dia sudah mengungkapkan isi hatinya, tapi orang yang dia percaya ini mengecewakan dia. Dia pernah mengalami hal-hal seperti itu teman-teman. Tapi orang baru ini ya, dia orang yang sangat tegar. Dia orang yang pantang menyerah. Segala kesulitan dalam hal apapun ya, kehidupan dia, karirnya dia, kisah cintanya dia akan sangat sabar dan akan sangat tegar menjalaninya. Ini orang baru yang akan datang di dalam kehidupan kamu ya teman-teman. Diaminin yang positif ya teman-teman ya. Seperti itu. Oke, seperti apa sih hubungan kamu selanjutnya sama dia? Apakah ada keseriusan di situ ataukah bagaimana? Queen of Wands. Ini hubungan kamu selanjutnya sama dia. Yang tadi karakteristiknya dia teman-teman ya. Ada Queen of Pentacles ya. Dan ada The Chariot. Oke teman-teman, akan aku jelaskan jujur apa adanya. Gini, jujur dari kartu-kartu ini aku tidak melihat, atau aku belum melihat adanya kartu pernikahan. Ya, tapi dari Queen of Wands ini memang hubungan kamu nanti sama dia ini penuh canda, penuh keromantisan, penuh gairah gitu ya. Ada love and lust, ada gairah dan cinta di situ. Banyak sekali sentuhan fisik, banyak sekali kata cinta, banyak sekali yang kalian berdua jalani ya. Banyak sekali kehangatan dan kehangatan. Kamu sudah dewasa, harap bijak dan dewasa ya teman-teman ya. Banyak sekali hubungan yang dewasa ya teman-teman ya. Di sini aku lihat dewasa gitu ya. Banyak flirting ya. Dia mungkin flirting sama kamu atau sebaliknya ya, banyak genit-genitan, banyak menggoda gitu ya teman-teman. Hubungan kalian akan dipenuhi, intinya adalah hubungan kalian akan dipenuhi dengan gairah dan cinta. Seperti itu ya. Ada Queen of Pentacles, memang aku lihat memang ada keseriusan di dalam hubungan ini, tapi aku belum melihat ada yang ke jenjang pernikahan. Tapi memang mungkin pasangan kamu akan mengatakan sama kamu, atau kamu akan mengatakan sama dia, atau ada kesepakatan di antara kalian berdua, hubungan ini dijalani dengan serius ya, tidak main-main. Tapi saat ini cari uang dulu yuk, kita nabung dulu gitu ya. Tapi sudah ada omongan ke jenjang yang lebih serius ya, seperti itu. Dari The Chariot di sini ya,
Fokus kalian cari duit dulu deh kayaknya ya. Ada kesepakatan di antara kalian berdua nih. Di saat kalian baru pendekatan aja mungkin sudah ada omongan ini hubungan yang serius tapi kita cari uang dulu yuk. Mungkin ada seperti itu. Tapi jujur dari energi yang aku lihat saat ini adalah belum ada pernikahan. Belum ada pernikahan gitu ya. Tapi omongan untuk menuju ke serius itu ada. Hubungannya nggak main-main lah ya. Namanya sudah ada cinta dan nafsu di situ, cinta dan gairah di situ ya. Jadi hubungannya memang tidak main-main gitu ya. Ada The Chariot di sini. Hubungan kamu akan terus maju, akan terus mengalami perkembangan teman-teman ya, terutama dalam hal keuangan. Pentacles ya, kalian berdua akan mengalami banyak kemajuan nih kayaknya ya. Ketika kalian berhubungan, karir dia semakin pesat, karir kamu juga semakin pesat. Akan ada peningkatan secara keuangan di antara kalian berdua gitu ya teman-teman ya. Ada The Chariot di sini. Ya, kalian saling mendukung lah dalam hal karir ya. Hubungan kalian seperti itu. Serius tapi santai lah intinya seperti itu teman-teman ya. Ini hubungan kalian tapi memang sampai aku buka tebaran kartunya saat ini energinya belum ada pernikahan ya. Oke, codependency. Dan ada release your ex. Oke teman-teman. Codependency. Mungkin nanti di dalam hubungan kalian ini akan ketergantungan satu sama lain. Ya, akan ada terjadi ketergantungan satu sama lain karena cinta. Karena ada cinta dan gairah di situ ya teman-teman, ini kecocokan dalam kedua hal itu, cinta dan gairah itu. Jadi mungkin akan ada ketergantungan di antara kalian berdua. Dia tergantung sama kamu, begitupun sebaliknya ya teman-teman ya. Release your ex. Jangan dipikirkan lagi masa lalu, terutama masa lalu yang menyakitkan, terutama mantan-mantan yang menyakitkan kamu, dia dan kamu ya. Hubungan ini harus benar-benar murni terlepas dari ikatan-ikatan masa lalu, meskipun itu hanya dari energi. Ya teman-teman ya, jangan disebut-sebut lagi namanya, entah dari pihak dia, entah dari pihak kamu ya. Jangan disebut-sebut lagi namanya. Apalagi kalau kamu berniat serius ya teman-teman. Seperti itu. Ya, selama itu ada ketergantungan dalam hal yang positif ya. Aku lihat tadi di sini ya, akan ada kemajuan dalam hal karir. Karir kamu atau karir dia akan ada saling membantu, saling mendukung gitu ya ketika kalian bersama ya. Selama itu positif ya nggak apa-apa juga teman-teman ya. Selama itu positif, tidak ada toksik di situ ya, tidak apa-apa menurut aku ya. Oke, kita lihat inisial kamu atau inisial dia, orang baru yang akan datang di dalam kehidupan kamu teman-teman. Bisa saja huruf-huruf ini ada di dalam namamu dan nama dia ya. Oke. N, C, M, D, A, K, G, B, B, P, D, Y, dan N. Ya. Zodiaknya di sini ada Taurus, Capricorn dan Virgo, ada Leo, Sagittarius dan Aries. Ada Pisces, Cancer, dan Scorpio. Ya, teman-teman ya. Ini ada juga Aquarius, Libra, dan Gemini. Ini mungkin saja hanya energi yang kamu atau dia bawa. Belum tentu ini zodiak kalian berdua. Hanya energi kemungkinan ya teman-teman ya. Belum tentu zodiaknya. Oke, kita buka karakteristik tambahan tentang dia. Ya, kita buka karakteristik tambahan tentang dia. Orang baru yang akan datang di dalam kehidupan kamu. Pilihan kedua, Universe please. Oke, ini karakteristik tambahannya. Oke. Karakteristik tambahannya bisa apa saja ya teman-teman ya. Oke, Aries. Mungkin dia punya unsur Aries di dalam dirinya dia. Energi Aries dia punya mungkin. Secret admirer. Mungkin kamu pernah menjadi secret admirer-nya dia atau sebaliknya. Vice versa. Mungkin dia pernah menjadikan kamu secret admirer-nya dia. Extrovert ya, orangnya extrovert, orangnya terbuka. Sebagian dari kamu mungkin dia orangnya terbuka ya, yang akan datang di dalam kehidupan kamu. Orang baru ini, true love, dia akan menjadi true love-nya kamu atau cinta sejatinya kamu. Ya, orangnya serius. Seperti tadi aku jelaskan, hubungan kamu pun akan dijalani dengan serius tapi santai ya teman-teman ya. Orangnya serius, apalagi kalau itu berkaitan dengan pekerjaannya dia. Dia suka sekali makanan manis. Apa ini?
Dia punya rambut panjang. Mungkin ini lebih ke divine feminine ya. Tapi banyak juga ya divine masculine saat ini yang rambutnya panjang, gondrong gitu. Bergelombang atau ikal rambutnya. Dan punya hidung mancung ya. Ini karakteristik tambahan dari orang baru ini ya teman-teman ya. Tadi zodiaknya, energi zodiaknya sudah aku sebutkan. Inisialnya atau huruf-huruf yang ada di namamu dan nama dia juga sudah. Semoga cocok, semoga resonate ya file kedua. Kalau memang belum cocok juga, belum enggak cocok sama sekali, ya mungkin ini bacaannya belum untuk kamu ya. Ini bacaan umum, ini fun reading ya teman-teman. Jadi nggak mungkin cocok untuk kalian semua di luar sana. Oke, tetap bahagia, tetap sehat. Sampai jumpa. Halo, pilihan terakhir atau pilihan ketiga, kita buka energimu. Temanya kali ini adalah orang baru yang akan datang di dalam kehidupan kamu. Pasangan kamu selanjutnya ya. Ini energi kamu, Nine of Cups. Baik kamu divine feminine maupun maskulin ya teman-teman, kamu tinggal sesuaikan dengan keadaan dan situasi kamu. Energi kamu dominannya kemana? Oke, King of Swords. Oke, ada Five of apa ini Pentacles. Oke. Dari energi Nine of Cups atau 9 cups ya, 9 cawan ini aku lihat energinya kamu lagi bahagia-bahagia aja sih. Kamu sudah mendapatkan apa yang kamu inginkan, kamu sudah menemukan titik healingnya kamu, titik penyembuhan hati kamu ya. Kamu sudah mulai sembuh dari luka-luka masa lalu kamu sudah mulai bisa bersikap tegas terhadap diri kamu, ada King of Swords ya. Bersikap tegas terhadap diri kamu dan orang-orang yang datang di dalam kehidupan kamu, terutama dalam kisah cinta ya teman-teman. Dari Five of Pentacles di sini aku lihat kayaknya ya kamu baru saja keluar dari satu hubungan yang sudah tidak ada lagi banyak kata cinta di situ, sudah tidak ada kata romantis yang disebutkan apa ya, dia yang diucapkan dari pasangan kamu, tidak ada penghargaannya. Kamu merasa tidak dihargai lah gitu ya. Kamu baru meninggalkan hubungan ini atau vice versa teman-teman energinya ya, atau kamu baru ditinggalkan. Tapi pada akhirnya kamu sudah menemukan titik kebahagiaan kamu, titik healingnya kamu, titik sembuhnya kamu ya. Kamu perlahan tapi pasti sudah mulai bisa melupakan dia yang tidak menghargai kamu dalam kisah cinta. Atau di sini juga kayaknya aku lihat beberapa dari kamu baru meninggalkan karir atau pekerjaan yang kayaknya kamu menyadari bahwa itu bukan untuk kamu, karena karir kamu, karena pekerjaan kamu ini tidak membawa hasil yang cukup maksimal untuk kehidupan kamu, untuk masa depan kamu ya. Ya, kamu baru meninggalkan suatu keadaan lah, entah itu percintaan atau entah itu karir ya teman-teman ya. Kamu sudah mulai bersikap tegas terhadap diri kamu, terhadap orang-orang yang hadir di dalam hidupmu ya. Kalau itu tidak membawa tidak membawa sisi positif untuk kehidupan kamu akan sangat tegas untuk mengkat itu semua atau untuk mengakhiri itu semua dalam hal cinta ataupun dalam hal karir ya teman-teman ya. Karena apa? Kamu sudah mulai mencintai dirimu, kamu sudah mulai mencapai titik kebahagiaan kamu ya. Diri kamu sangat berprinsip bahwa kamu harus bahagia, tidak ada yang bisa menyakiti kamu lagi. Apalagi kamu pernah mengalami tidak dihargai dalam relationship atau dalam karir kamu ya, dalam pekerjaan kamu, seperti itu ya teman-teman ya. Ya, di sini aku lihat kamu memang punya sifat yang sangat tegas, straight to the forward. Kamu orang yang percaya diri, orang yang tidak pernah menyimpan unek-unek atau apa yang ada di dalam hati kamu ini dalam waktu yang lama gitu. Enggak, kamu paling nggak suka dengan hal itu. Kamu sangat menyadari bahwa ketika kamu waktunya ngomong, bicara, kamu akan tegas dengan itu, dengan keputusan kamu, dengan semua yang terucap dari dirimu gitu ya. Kamu tegas terhadap kebahagiaanmu, kamu tegas terhadap dirimu sendiri ya, seperti itu. Kamu punya sifat yang akan sangat tidak menghargai orang-orang yang berniat untuk menyakiti dirimu lagi dan lagi dan lagi, seperti itu ya gitu. Kalau bicara tajam nih, aku lihat karakteristiknya ya kamu ya. Kalau bicara tajam, bahkan cenderung orang lain ya beranggapan bahwa cenderung kamu ini kalau sudah berkata-kata nih sangat tajam, to the point, straight to the forward gitu ya. Cenderung tidak memikirkan perasaan orang lain. Seperti itu ya. Kadang-kadang ada aja yang bicara tentang kamu seperti itu. Ya, kamu orangnya tidak pernah memikirkan perasaan orang lain kalau sudah berucap dan berkata-kata. Seperti itu ya karakteristik kamu.
Ya, kamu saat ini dalam keadaan ya hampir 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 mencapai apa ya, hampir mencapai kebahagiaan kamu secara full ya, secara maksimal. Tapi yang jelas dalam hati kamu sih udah mulai melupakan lah ya kenangan-kenangan buruk kamu di masa lalu dalam hal apapun, cinta atau kehidupan atau pekerjaan yang karir atau pekerjaan yang di situ tidak ada penghargaannya untuk dirimu. Sekeras apapun kamu berusaha, sekeras apapun kamu bekerja, kamu merasa tidak dihargai oleh orang-orang sekitar kamu ya teman-teman ya. Tapi kamu sudah mulai mencapai titik healing itu, titik penyembuhan itu ya teman-teman. Karena ketegasan dirimu ya bahwa kamu harus bahagia gitu ya, kamu harus sembuh gitu ya teman-teman ya. Ini energi kamu lagi bahagia-bahagia aja, hampir hampir maksimal lah kebahagiaannya, hampir maksimal lah sembuhnya gitu ya. Oke, kita lihat orang baru itu seperti apa sih yang akan datang di dalam kehidupan kamu ya. Ada Five of Swords ya, orang ini pernah punya masalah, mungkin hampir sama kayak kamu ya, dia pernah punya masalah di dalam hidupnya dia. Ya siapa sih teman-teman di dalam hidup ini yang tidak pernah punya masalah ya, kita semua pernah punya masalah. Ten of Wands. Oke, Four of Swords. Oke, Five of Pentacles. Ya, kamu mirroring ya kayaknya sama dia ya. Kamu punya masa lalu yang hampir sama dia. Oke, Ace of Cups. Ya. Aku akan bacakan tebaran kartunya apa adanya. Nggak ada yang aku lebih-lebihin, nggak ada yang aku kurang-kurangi ya teman-teman ya. Random atau acak berdasarkan intuisiku. Jadi kamu tinggal sesuaikan saja keadaannya dengan dirimu. Ya, teman-teman. Ada Five of Swords. Ya, teman-teman di sini dia ada Five of Swords dan Ten of Wands. Di sini orang baru ini memang dia punya sifat sangat bertanggung jawab. Ya, dia punya sifat perfeksionis, bertanggung jawab terhadap apapun yang ada di dalam hidupnya, pekerjaannya dia, keluarganya dia gitu ya. Kalau dia punya masalah juga dia pengennya tuh menyelesaikan masalahnya sendiri, teman-teman. Jujur di sini juga ada sifat egois ya. Tapi banyak sekali orang yang memanfaatkan kebaikannya dia, gitu ya. Dia orang yang bertanggung jawab. Tapi banyak sekali ada Five of Swords. Banyak sekali orang yang memanfaatkan sifat-sifatnya itu, sifat-sifat apa ya, perfeksionisnya dia itu. Jadi orang ini mampu melakukan multitalenta gitu teman-teman ya, maksud aku ya. Dia mampu melakukan banyak sekali pekerjaan atau banyak sekali aktivitas atau banyak sekali hal dalam sekali waktu. Karena orangnya perfeksionis gitu. Dia bawaannya pengen ngerjain apapun dengan sempurna, dengan hasil kerjanya sendiri, dengan tangannya sendiri. Meskipun kadang-kadang dia ngeluh sakit, ngeluh nggak enak badan, ngeluh kelelahan, tapi dia nggak pernah putus asa dengan rasa capek dan sakit yang ada di dalam dirinya, di dalam badannya dia itu ya. Dan banyak sekali yang memanfaatkan itu semua, ya. Apa ya? Orang-orang yang tidak bertanggung jawab banyak sekali melimpahkan banyak pekerjaan sama dia, teman-teman ya. Mungkin dia pernah punya masalah karena hal itu, gitu ya. Dia pernah punya masalah sama orang tentang hal itu, gitu ya. Di sini ada Four of Swords ya, orang ini ya, orang ini pernah punya masalah sama orang-orang yang memanfaatkan sifatnya dia. Orang ini pernah punya masalah sama orang-orang yang sangat memanfaatkan kebiasaannya dia, gitu ya. Dia pekerja keras nih, jadi orang-orang di sekitarnya tahu kalau dia orang kerja keras, dia orangnya perfeksionis gitu ya. Jadi semua dia dilimpahkan kepada dia. Dan ketika dia sadar, itu yang menjadi titik konflik antara dia dengan orang-orang ini yang memanfaatkan sifatnya dia gitu ya, teman-teman. Ya dia pernah mengalami tidak dihargai, dia pernah mengalami dimanfaatkan oleh orang lain seperti itu, mungkin dari keluarganya, mungkin pertemanannya, mungkin juga dalam kisah cintanya dia, teman-teman ya. Karena orang ini memang pekerja keras, dia orang yang bertanggung jawab gitu ya, teman, perfeksionis juga gitu ya. Dari Four of Swords di sini orangnya memang senang sekali berdoa dan bermeditasi ya. Yang orang baru yang akan datang di dalam kehidupan kamu ini orang yang mampu menyembuhkan luka hatinya ini sendiri. Dengan cara apa sih? Ya dengan cara bermeditasi, dengan cara beristirahat, dengan cara berdoa ya teman-teman.
Kayaknya mirroring ya, dia pernah punya pengalaman tidak dihargai ya, karena di sini ada Five of Swords ya, tidak dihargai, dimanfaatkan oleh orang sekitar dalam hubungannya dengan orang-orang sekitar gitu ya, juga pernah dia mengalami itu mirroring sama kamu. Kamu pernah mengalami hal itu, begitupun dengan dia. Di sini ada Five of Pentacles ya, teman-teman ya. Dia pernah berada di hubungan percintaan kah, karir kah, atau hubungan keluarga juga bisa ya, pertemanan juga bisa gitu, yang tidak dihargai, ditinggalkan oleh seseorang yang dia percaya, dihianati oleh seseorang yang dia percaya, padahal dia sudah cerita macam-macam goals-goalsnya dia kepada teman-teman yang dia percaya, tapi ada pengkhianatan di situ yang dilakukan oleh teman-temannya. Atau misalnya dia sudah bekerja sangat keras di suatu perusahaan gitu, tapi tidak ada dihargainya sama orang-orang sekitar, sama teman sekerjanya, atau bahkan sama atasannya. Atau misalnya dia seorang bisnismen kah atau bisniswoman kah ya, dia pernah mengalami kegagalan dalam karirnya dia itu. Ya teman-teman ya, dia pernah mengalami banyak sekali rasa sakit ya, pernah ditinggalkan sama orang yang dia cintai gitu ya. Bahkan di sini beberapa energi aku masuk ya, beberapa dari dia ya, aku lihat dia pernah mengalami kehilangan untuk selamanya dalam hal kematian ya teman-teman, mungkin dari orang tuanya atau dari pasangannya sendiri ya. Dia pernah ditinggalkan karena kematian dari orang tuanya atau dari pasangannya gitu ya teman-teman ya. Beberapa dari kamu energinya masuk ya teman-teman. Oke. Ya, dia tipikal orang yang mampu menyembuhkan atau menghealing luka hatinya itu sendiri. Ya, teman-teman. Di sini ada Ace of Cups. Dia orang yang sangat mencintai dirinya. Dia berprinsip ya, ada Ace of Cups di sini. Dia berprinsip dia harus mencintai dirinya dia dulu sebelum dia siap memberikan cinta itu kepada orang lain, termasuk sama kamu. Kalau memang kamu pasangannya dia nanti gitu ya, teman-teman. Dia punya sisi romantis. Dia punya sisi, kalau dia mencintai seseorang kayak nggak habis-habis gitu ya. Dia punya sisi ketulusan, dia punya sisi keromantisan nih orang baru ini ya. Terus kalau dia sudah mencintai seseorang, semuanya dia berikan kepada orang itu ya. Mungkin itu juga yang menjadi titik permasalahan dia dimanfaatkan oleh orang lain, termasuk oleh lawan jenis ya. Karena orangnya tulus banget, orangnya apapun akan dilakukan untuk orang yang dia cintai, termasuk pasangan ya teman-teman ya. Seperti rasa cintanya dia dan kata-kata cintanya dia itu nggak ada habis-habisnya untuk pasangannya dia, untuk orang-orang yang dia sayangi, seperti itu ya. Itu yang mungkin dimanfaatkan oleh pihak lain ya teman-teman ya, termasuk lawan jenis aku lihat ya. Iya, orangnya romantis. Dia kalau sudah mencintai seseorang itu tulus banget, total banget. Dia akan lakukan segalanya untuk pasangannya, untuk orang-orang yang dia sayangi. Karena di sini ada Ten of Wands ya, perfeksionis banget. Orangnya pengen melakukan segala hal dari usahanya sendiri, dari tangannya sendiri. Dia pekerja keras, dia bertanggung jawab, dia punya background kehidupan, ada Five of Swords dan ada Five of Pentacles. Dia punya background kehidupan dalam hal apapun ya teman-teman, karir, keluarga, kisah cinta gitu yang tidak baik, tidak nyaman. Sama, kamu juga kan seperti itu dari Five of Pentacles ya, aku lihat energi kamu sehingga membentuk kamu menjadi orang yang sangat tegas dengan kebahagiaan kamu. Begitupun sebaliknya, dia semakin tegas dengan kebahagiaannya dia teman-teman. Oke, ya, seperti itu sifat-sifatnya dia, karakteristiknya dia teman-teman, dan backgroundnya dia. Dia pernah mengalami hal yang hampir serupa sama kamu ya, ditinggalkan oleh orang-orang yang dia cintai, oleh orang-orang yang dia percaya, mungkin termasuk teman ya, gitu ya. Ya, orangnya pekerja keras. Kalau secara karir, jujur aku lihat ya, secara karir memang orangnya pekerja keras. Apapun dia lakukan untuk mendapatkan uang gitu ya, apapun dia lakukan untuk orang-orang yang dia sayangi gitu. Tapi secara karir ya dia pernah mengalami kegagalan dalam karirnya dia gitu ya. Kalau secara keuangan Pentacles, dia sih mandiri, orang yang mandiri, dia pekerja keras, dia perfeksionis, tapi aku belum melihat karirnya atau keuangannya dia yang secara bombastis gitu loh teman-teman ya. Jadi cukup aja, secara keuangan kayaknya cukup aja gitu ya, tapi kan dia orang yang bertanggung jawab teman-teman, dia pantang menyerah. Jadi kita berharap aja dia akan mencapai kemajuannya dia, kesuksesan karir dan financial thingsnya dia kan teman-teman, seperti itu. Yang penting nanti didukung aja ya. Kamu kan sebagai pasangan tugasnya adalah mendukung, saling mendukung lah kalian berdua ya. Tapi kalau aku lihat dari tebaran kartunya secara karir, memang dia orang yang mandiri, pekerja keras, tapi belum memiliki finansial yang terlalu
berlebihan gitu ya. Cukup untuk menghidupi dirinya dia, cukup untuk menghidupimu mungkin kalau kalian nanti berpasangan gitu ya, tapi belum bisa dibilang yang berlebihan seperti itu ya teman-teman. Dia punya pekerjaan, tapi belum pekerjaan yang bisa dibilang terlalu berlebihan lah gitu. Cukup saja gitu ya secara karir ya teman-teman ya, aku lihat. Oke, bagaimana sih hubungan kamu selanjutnya sama dia? Seriuskah atau bagaimana? Bagaimana hubungan kamu selanjutnya bersama orang baru ini? Ada Ten of Cups ya. The Magician. Dan ada Ace of Cups. Oke teman-teman. Hubungan kamu selanjutnya dengan orang ini Ten of Cups, The Magician dan Ace of Cups. Teman-teman, jujur aku lihat di sini dari Ten of Cups kayaknya banyak sekali yang memilih pilihan ketiga berjodoh dengan orang ini. Ya, dia adalah jodohmu, ya. Banyak sekali yang memilih pilihan ketiga, dia adalah jodohmu. Minimal kalian akan membicarakan ke jenjang itu. Bahkan di sini ada kartu pernikahan ya, teman-teman. Ya, mungkin di antara kamu sudah membicarakan tentang anak atau memang ada yang single parent di sini. Entah kamu single parent, entah dia single parent, atau kalian berdua single parent, akhirnya kalian bertemu. Dia single parent, kamu single parent, atau kalian berdua single parent gitu ya. Dan kalian bertemu gitu. Dari Ten of Cups di sini kayaknya memang akan ada pernikahan di antara kalian berdua. Kalau memang kamu sama dia sama-sama bawa anak gitu ya, akan saling melengkapi lah. Akan ada banyak kebahagiaan gitu ya. Atau kalau misalnya kamu sama-sama belum pernah menikah gitu ya, kamu sudah siap, bahkan sudah membicarakan tentang anak gitu ya. Meskipun memang secara keuangan atau finansial cukup aja gitu, belum berlebihan, tapi kamu sangat bahagia punya hubungan sama dia. Karena apa? Orang ini serius ingin menjadikan kamu pasangan hidupnya dia, partner hidupnya dia, teman-teman. Aku lihat jujur dari Ten of Cups, akan ada banyak cinta, akan banyak kebahagiaan, meskipun secara keuangan tidak terlalu berlebihan, tapi kamu menikmati hal itu. Kamu dan pasangan kamu nanti ya, dengan orang baru ini ya, teman-teman, diaminin yang positif ya, teman-teman. Ada Ace of Cups ya, penuh cinta, penuh dengan kata-kata cinta, terutama dari dia ya. Tadi sifatnya, karakteristiknya dia memang orangnya romantis, ya. Total banget kalau udah mencintai seseorang, total secara perilaku, total secara sikap, total juga memberikan perasaannya kepada orang yang dia cinta. Begitupun ketika kalian bersama. Akan ada banyak kata-kata cinta yang dia berikan kepada kamu atau vice versa ya teman-teman. Di dalam hubungan kalian ini akan banyak keromantisan, akan ada banyak pengertian di situ ya. Cinta itu kan bukan hanya melulu aku cinta kamu, aku rindu kamu, cium gitu kan, belum tentu itu. Tapi di sini banyak pengertian di dalam hubungan kalian ya. Ada The Magician, mungkin di dalam hubungan kalian ini akan saling mendukung. Mungkin masih banyak harapan baik di situ, akan ada banyak harapan-harapan yang kalian ucapkan, manifestasi baik yang akan kalian ucapkan gitu ya. Jadi kamu nih banyak komunikasi tentang hal-hal yang baik, mungkin dalam hal keuangan, mungkin dalam hal kemajuan perekonomian kalian berdua, seperti itu dari The Magician ya teman-teman. Banyak sekali hal-hal positif yang kamu bicarakan dengan pasangan kamu. Dia sharing sama kamu, begitupun sebaliknya ya. Terutama mungkin memang sih banyak yang masih kalian manifestasikan ketika kalian bersama ya, bahkan ketika kalian berumah tangga. Banyak yang kalian bicarakan, banyak yang kalian manifestasikan untuk kebaikan rumah tangga kalian tentu saja, untuk kebaikan hubungan kalian tentu saja, seperti itu. Hal-hal yang positif ya, yang akan kalian berdua bicarakan. Banyak rencana ya, akan ada banyak rencana positif yang kamu sharing berdua pasangan kamu nanti nih. Past life relationship, oke, ada attraction ya. Mungkin akan ada banyak kecocokan di antara kalian berdua, bahkan ketika kalian berdua ini masih pendekatan ya. Karena mungkin kalian berdua pernah memiliki hubungan di masa lalu sebelum kehidupan kalian yang saat ini ya teman-teman, mungkin. Jadi ketika kalian bersama, ketika kalian pendekatan, ketika kalian saling suka-sukaan gitu, sudah memiliki banyak ketertarikan secara fisik, ketertarikan secara sifat gitu ya, kesamaan secara masa lalu seperti itu ya teman-teman ya. Jadi banyak sekali kecocokan yang kalian berdua rasakan. Bukan hanya kamu yang kamu rasakan sama dia, bukan hanya itu, tapi dia juga merasakan seperti itu ya. Karena mungkin ya kamu punya background yang sama ya, hubungan yang
mungkin pernah gagal, seperti itu ya. Seperti itulah, banyak kecocokan yang kalian bagikan ya di dalam hubungan kalian nanti. Attraction. Banyak-banyak memikat dia, banyak-banyak menggoda dia ya, teman-teman ya. Karena mungkin kayaknya terutama dari Divine Feminine nih aku lihat kamu akan banyak menggoda dia. Ya, kamu ketika kalian bersama kamu jadi lebih sering mengurus diri kamu gitu ya, jadi lebih sering dandan kayak gitu ya. Baik Divine Feminine maupun maskulin lah. Divine maskulin sekarang juga kan banyak yang tahu lah gimana cara merawat diri gitu ya, teman-teman. Akan ada banyak attraction di dalam hubungan kalian berdua. Goda-goda gitu ya, flirting-flirting gitu. Ya, seperti itu. Oke, kita buka inisial kamu atau dia orang baru yang akan datang di dalam kehidupan kamu. Inisial kamu atau orang baru yang akan datang di dalam kehidupan kamu, pilihan ketiga. Oke, bisa saja ini huruf-huruf ini ada di dalam nama kamu dan dia ya. Ada huruf D, P, A, V, Q, H, apa ini? I, L, I lagi, V, D, K, dan V. Ya, ini huruf-hurufnya dia atau huruf-hurufnya kamu, inisialnya kamu atau inisialnya dia, atau huruf-huruf ini ada di dalam nama kamu dan nama dia ya, teman-teman ya. Oke, kita buka karakteristik tambahan untuk orang baru ini ya. Karakteristik tambahan ini bisa saja apa saja ya keluarnya ya, teman-teman. Bisa saja fisiknya, bisa saja sifatnya gitu ya, apapun. Karakteristik tambahan yang memilih pilihan ketiga orang barunya seperti apa? Oke, banyak sekali. Karakteristik tambahan orang baru ini, pasangan barumu. Dia punya alis tebal. Ya, alisnya tebal, teman-teman. Ya, alisnya tebal. Mungkin itu daya pikatnya dia ya. Ketika kamu naksir dia, kamu lihat dari alisnya dia mungkin ya. Dia berambut merah, memang dia ya sama seperti Ace of Cups ya, merah rambutnya. Dia berambut merah, entah dia memang suka cat warna merah di rambutnya dia atau memang dasarnya rambutnya warna merah ya, teman-teman. Ada romantis ya, seperti tadi aku jelaskan ya, orangnya romantis, akan penuh dengan kata-kata cinta di dalam hubungan kalian, Sagittarius. Mungkin dia punya energi Sagittarius di dalam dirinya. Apa ini? Backpacker, dia suka sekali jalan-jalan tanpa tujuan, tanpa ada rencana, suka backpackeran banget gitu ya. Mungkin dia akan ajak kamu seperti itu ya. Jadi nggak ada rencana, tahu-tahu ngajak jalan gitu ya. Chemistry ya, seperti itu aku bilang tadi pas live relationship, kamu akan banyak chemistry-nya sama dia. Kecocokannya teman-teman ya, bahkan di awal pertemuan kalian. Mungkin ya. Dia lahir dari keluarga mampu. Dia lahir dari keluarga mampu, basicnya mungkin. Keluarganya mampu, orang tuanya mampu. Oke. Capricorn, mungkin dia punya energi Capricorn. Ambivert atau dia apa ya? Extrovert dan introvertnya dia seimbang. Extrovert dan introvertnya dia seimbang ya, teman-teman ya. Dia tahu, dia bisa berubah jadi extrovert, dia bisa berubah menjadi introvert sesuai dengan keadaan mungkin gitu ya. Rambut sebahu, dia punya rambut yang sebahu, baik divine feminine maupun maskulin ya, teman-teman. Dia punya lesung pipit. Ya, di sini aku lihat ada energi zodiak dari Cancer, Capricorn dan Pisces, Leo, Sagittarius dan Aries, Taurus, Virgo dan Capricorn ya. Ya, itu energi-energi zodiak dari dirimu atau dirinya. Belum tentu ini adalah zodiaknya kalian berdua, tapi mungkin saja hanya energi yang kalian bawa. Ya, pilihan ketiga semoga cocok ya, semoga resonate ya fun readingnya ya. Kalau memang nggak cocok sama sekali ya sudah, berarti temanya belum untuk kamu ya. Sehat selalu, bahagia selalu, sampai jumpa.